Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak atau adik-adik? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah membahas mengenai pola-pola hereditas di hukum Mendel 1 ya, hukum 1 Mendel. Kita review sedikit pola-pola hereditas bab 5 kelas 12. Nah, yang Quran surat Al-Hijr ayat 22 ya. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Kemudian ini adalah Bapak Genetika Gregor Mendel ya. Genetika dimulai dengan dikemukakannya teori pewarisan sifat pada tahun 1865 oleh Gregor Mendel. Ini wajahnya. Teorem Mendel baru diakui kebenarannya pada awal abad 20 setelah terlihat keparalelan dengan kromosom. Jadi, oh ada hubungan nih sama kromosom. Jadi baru diakui sebenarnya. Nah, si Gregor Johann Mendel ini dia menyelamatkan satu tanaman, yaitu Visum sativum, kacang polong ya, kita bisa lihat. Nah, jadi kan kacang polong itu dia punya self pollination. Jadi dia itu berpolinasi sendiri atau penyerbukan sendiri. Ada yang warna ungu, ada yang warna putih. Nah, ternyata setelah disilangkan antara yang warna ungu nih sama yang warna putih menghasilkan hasil persilangan semuanya warna ungu. Tapi ketika sesama ungu ini disilangkan, ternyata ada nih yang putih satu. Oh, berarti yang putih itu dia disebutnya resesif, sedangkan yang ungunya dia disebut dominan. Kayak gitu ya. Nah, kenapa pakai Visum sativum? Karena si Visum sativum ini memiliki sifat tanaman yang mencolok. Kayak bentuk bijinya nih. Bentuk biji ada yang bulat, ada yang mengkerut atau keriput. Warna bijinya ada yang kuning, ada yang hijau. Bentuk polongnya ada yang rata, ada yang berlekuk-lekuk. Warna polongnya ada yang hijau, ada yang kuning. Warna bunganya ada yang ungu, ada yang putih. Kemudian posisi bunga dan polongnya ada yang aksial pada batang, ada yang terminal pada ujung batangnya. Kelihatan ya bedanya ya. Kemudian ada panjang batangnya, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi itulah kenapa si Gregor Johann Mendel menggunakan Pisum sativum sebagai tanaman yang digunakan untuk apa sih? Disilangkan. Nah, lanjut istilah genetika yang kemarin P, parental atau induk dari kata parent, F, filial atau keturunan. Kemudian ada gen, locus, alel, homozigot, heterozigot, alel dominan, alel resesif, fenotip, genotip, F1 bukan F1 ya. Kemudian F2, nanti ada P1, parental 1, parental 2. Seperti itu. Ini kayak review lagi yang kemarin lewat VNT ya. Nah, masuk ke hukum satu Mendel atau hukum segregasi atau the law of segregation. Selama pertumbuhan gamet, tiap pasang gen akan bersegregasi atau berpisah secara bebas ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Dia menggunakan monohibrid ya. Monohibrid yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Kemudian perbandingan rasio fenotip F2-nya secara konsisten selalu 3:1. Secara fenotip ya, bukan genotip. Fenotip itu adalah sifat yang nampak terlihat di luar. Kayak warna tadi, ungu sama putih, biji bulat sama keriput, kuning sama hijau, seperti itu ya. Oke, nah kita lihat nih. Sebenarnya kalau misalkan bunga warna ungu, kita bisa tulis U besar U kecil ya. U besar U kecil. Tapi di sini ditulisnya adalah M besar M kecil. Jadi, anak-anak gini ya, untuk gamet atau untuk genotipnya kalian bisa menuliskan dengan bebas sebenarnya. Kayak kalau misalkan warna merah. Oh, merah dominan, berarti kita pakai M besar. Kalau putihnya resesif, berarti pakai M kecil. Kalau ungu nih, ungu tuh
dominan berarti U besar, kalau resesif berarti U kecil. Kalau kalian mau pakai bahasa Inggris purple misalkan ya, jadi P besar sama P kecil itu sebenarnya bebas asal kita tahu, oh ini tuh buat genotif, sifat yang ini buat genotif sifat yang ini, kayak gitu ya. Kita lihat, persilangan monohibrid generasi satu P1 itu parental satu dia M besar disilangkan dengan M kecil. Jadi kayak laki-lakinya kayak perempuannya yang besar, induk yang perempuannya yang besar, sedangkan yang laki-lakinya yang kecil. Berarti, eee, mamahnya ungu, bapaknya putih nih, kan menghasilkan gamet M besar sama M besar sama M kecil, ada 2 ya, sedangkan F1-nya M besar sama M kecil. Oh, ini 100% warna ungu nih, berarti semuanya ke mamahnya warna ungu. Tapi dengan dia tuh heterozigot. Hetero itu percampuran antara dominan sama resesif. Jadi M besar M kecil. Meskipun secara fenotipnya atau sifat yang terlihatnya adalah 100% warna ungu, tapi genotipnya campuran antara M besar sama M kecil. Nah, disilangkanlah dengan samanya. Jadi ini sebenarnya parental 2 ya disebutnya karena parental satunya yang ini. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gametnya ada 4. M besar dari si ibunya, M kecil dari si ibunya, M besar dari si bapaknya, M kecil dari si bapaknya. Maka akan menghasilkan disilang ya, M besar sama M besar. M besar sama M kecil. M kecil sama M besar. Nah, untuk penulisan M kecil sama M besar itu harus ditulis yang besarnya dulu, yang dominannya dulu ya. Kemudian M kecil sama M kecil. Jadi 3 warna ungu, 1 warna putih. Kayak gini. Paham ya sampai sini ya? Oke, kemudian yang kedua adalah hukum dua Mendel atau hukum penggabungan bebas atau law of independent assortment. Nah, setiap pasangan alel itu bersegregasi berpisah secara bebas terhadap pasangan alel-alel lain selama pembentukan gamet. Agak beda nih, kalau misalkan hukum Mendel 1 itu lebih sederhana, sedangkan hukum Mendel 2 itu hukum penggabungan bebas. Jadi, udah berpisah secara bebas, nanti digabungkan lagi juga secara bebas. Nah, di sini menggunakan, beberapa sifat beda atau di sini disebutnya dihibrid, yaitu persilangan dengan 2 sifat beda. Perbandingan rasio fenotipnya, fenotip F2-nya secara konsisten selalu 9:3:3:1. Jadi kalau misalkan tadi anakannya cuma 4, oh cuma 3:1 untuk monohibrid, sedangkan untuk dihibrid itu dia anakannya ada 16. Coba kita lihat, 9 ditambah 3, 12 ditambah 3, 15 ditambah 1, 16. Karena ada 2 sifat beda. Kalau tadi yang monohibrid hanya 1 sifat beda. Nah, kita lihat. Nih, hasil percobaan di hibrid ya. Kita lihat generasi parental atau P1-nya adalah untuk biji Pisum sativum yang dia itu warna kuning, bentuknya bulat. Sedangkan yang satu lagi, induk yang satu lagi dia warna hijau, keriput si bijinya. Jelasnya sampai sini ya. Nah, dia punya gametnya, kalau yang si kuning berarti B besar sama K besar. Nah, untuk yang bulat kuning itu B besar, K besar ini homozigot dominan. Sedangkan yang keriput warna hijau biji ini B kecil, K kecil. Dia homozigot resesif. Disilangkan. Kita lihat dulu deh gametnya. Untuk yang si bulat kuning, dia gametnya B besar sama K besar. Sedangkan yang keriput hijau, dia itu B kecil sama K kecil. Oke, sampai sini ngerti ya? Kita lihat generasi filial ke-1-nya, oh ternyata setelah disilangkan nih B besar, B kecil, K kecil. Menghasilkan si biji warna kuning yang bulat. Disilangkan dengan samanya. Kan ada 4 nih keturunannya disilangkan sama samanya. Maaf ya. Disilangkan sama samanya akhirnya menghasilkan 16 anakan. Nah, ini gimana cara cara bikinnya? Lihat B besar, B kecil, K besar, K kecil, bener kan?
Nah, B besar, K besar, gimana sih caranya? B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ini lihat B besar disilangan dengan K besar. Oh, B besar, K besar. Satu dulu ya yang paling pinggir. B besar, K kecil. Oh, B besar, K kecil. Sedangkan yang ini yang B kecilnya. B kecil, K besar, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Sama ya, ini gametnya yang untuk generasi filial pertama. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, si filial pertama nanti dia berubah status menjadi indukan kedua. Indukan kedua dia disilangkan, kemudian menghasilkan filial kedua. Nah, si filial kedua, kan ini tadi ya udah B besar K besar. Nah, kita bikin kotak. Ini namanya adalah diagram papan catur yang kemarin saya lupa tuh. Namanya diagram papan catur. Nah, B besar K besar, B besar K besar, B besar K kecil, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K besar, B kecil K kecil, B kecil K kecil. Sampai sini ya. Nah, menghasilkan ini B besar, B besar, K besar ini homozigot dominan. Dengan kita lihat yang terakhir, karena di sini B kecil, K kecil, juga B kecil, K kecil. Menghasilkan biji keriput hijau. Oh, kita hitung deh di sini yang bulat kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar nggak sama yang kayak tadi? Bahwa rasio fenotip dari filial kedua adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Berarti 9-nya bulat kuning. Nah, lihat kan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oh, oke. Kemudian yang tiga lagi adalah bulat hijau. Misalkan, bulat hijau ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kan? Kemudian keriput kuning, 1, 2, 3. 3 juga kan? Kemudian yang terakhir adalah keriput hijau. 1, berarti 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ini hasil percobaan di hibridnya, pembentukan biji dan warna albumen. F2 ya. Ada bulat hijau, keriput kuning, bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, bundar hijau, keriput hijau, keriput hijau. Ini keriput hijau, ini keriput kuning, bulat kuning, bulat kuning. Berarti tuh ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya seperti itu ya. Oke, sampai sini ngerti ya? Pasti flashback lagi kan ke pelajaran kelas 9, padahal sekarang udah kelas 12, jadi 3 tahun yang lalu. Nah, kalau misalkan udah ngerti, sebenarnya pengen ngasih soal sih nanti ya, di grup WA atau di komen di YouTube-nya akan dikasih soal. Nah, sekarang kita masuk ke tes cross, back cross, sama resiprok. Tes cross adalah penyilangan suatu individu yang tidak diketahui genotipnya. Apakah dia genotipnya dengan individu yang diketahui genotipnya homozigot resesif. Tujuan tes cross yaitu untuk mengetahui apakah suatu individu bergenotip homozigot, galur murni, atau heterozigot, dia campuran. Nah, terus yang kedua adalah untuk mengetahui berapa macam gamet yang dihasilkan oleh suatu individu yang genotipnya dipertanyakan. Oke, tes cross ya. Misalkan kayak gini, ada parental 1. Dia hitam sama putih. Induknya hitam sama putih. H besar, H besar, H kecil, H kecil. Ini adalah homozigot dominan yang H besar, H besar, sedangkan yang putih homozigot resesif. Disilangkan ya, dan menghasilkan H besar, H kecil. Jadi dua-duanya hitam. Nah, dua-duanya hitam ini, kalau misalkan, ini hasilnya nih, terus ada yang putih. Kalau misalkan putih galur murni, misalkan, oh dia H kecil, H kecil, maka disilangkan. Ini kan H kecil, cuma ada H kecil kan, yang putih ini H kecil. Bikin yang diagram papan catur. Kemudian yang ini ada 2 kan genotifnya. H besar sama kecil, H besar sama H kecil. Oh, ini H besar, H kecil, H kecil, H kecil. Jadi rasio genotipnya adalah 1:1. Rasio fenotipnya sama, 1:1. Jadi, oh ternyata ini teh yang putih. Tapi kalau misalkan nanti yang hitam,
hitam ini hasil dari, persilangan dari indukan satu, kemudian di sini juga ada hitam. Kita nggak tahu misalkan di sini hitamnya itu apakah H besar, masih dipertanyakan ya, H besar ataukah H kecil. Tapi kalau misalkan udah disilangkan, oh ternyata ini galur murni nih H besar, maka akan menghasilkan semua keturunannya warna hitam. Tapi kalau misalkan H kecil, maka keturunannya adalah, H besar 3:1. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi tergantung dari yang disilangkan si tes cross. Jadi yang ngetesnya itu yang mana, ini teh, genotipnya apa gitu, galur murni atau bukan, gitu ya sampai sini ya tes cross. Sekarang kita masuk ke back cross. Tadi tes cross, sekarang back cross. Back cross adalah menyilangkan individu hasil hibrid F1 dengan salah satu induknya. Jadi anak disilangkan sama induknya yang memiliki genotip homozigot dominan dan homozigot resesif. Jadi ada dua back cross itu. Yang satu disilangkan dengan yang dominannya, yang satu disilangkan dengan yang homozigot resesifnya. Tujuan back cross adalah untuk memperoleh kembali individu yang bergalur murni. Back cross dapat menghasilkan keturunan yang berasal dari sumber yang sama yang disebut progeny. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan gitu ya, di kerajaan, mau kerajaan apapun itu ya, kalau misalkan gini, ada raja sama ratu nikah, ya udahlah pasti nikah ya orang udah jadi raja sama ratu. Kalian mempunyai 10 anak misalkan, 5 perempuan, 5 laki-laki. Nah, pasti aja di sebagian sebagian anaknya itu pasti ada yang nikah lagi karena apa? Untuk mempertahankan darahnya, galur murninya kayak gitu. Nah, kalau di manusia itu pasti akan menghasilkan berbagai macam jenis penyakit. Tapi kalau misalkan di tumbuhan itu nggak berlaku seperti itu ya. Nah, kita lihat untuk yang si backcross ini, tujuan backcross dulu ya, adalah untuk memperoleh kembali individu yang bergalur murni. Backcross dapat menghasilkan keturunan yang berasal dari sumber yang sama yang disebut progeny. Ini kita lihat backcross dengan induk dominan. Kita lihat di sini. Parental satunya T besar sama T besar. Disilangkan dengan T kecil sama T kecil menghasilkan T besar, T kecil. Backcrossnya untuk parental kedua. Nah, yang induk dominan dulu yang T besar di sini disilangkan dengan T besar T kecil yang hasil dari F1 ya, filial ke satu. Nah, gametnya T besar untuk yang induknya, sedangkan yang anaknya T besar T kecil. Akhirnya F2-nya atau keturunan keduanya menghasilkan T besar T kecil. T besar T kecil sama T kecil T besar T kecil. Jadi progeny. Oh, berarti 100% kan dia tinggi. Misalkan ini T itu tinggi ya. Tinggi. Sekarang kita lihat yang dengan induk resesif. Parental satu T besar disilangkan dengan T kecil menghasilkan F2 T besar T kecil. Backcrossnya ini kan yang anakannya nih. Oh, ini yang resesifnya dari si induk yang satunya lagi. Ternyata akan menghasilkan, ini gametnya T besar T kecil kemudian T kecil. Ternyata akan menghasilkan eh, anakan tinggi 50%, pendek 50%. Jadi tergantung kita mau nyarinya yang galur murni dari yang dominan kah atau yang resesif ya kah gitu ya back cross. Kemudian yang ketiga adalah resiprok atau pertukaran kelamin. Nah, penyilangan resiprok adalah penyilangan ulang dengan penukaran jenis kelaminnya. Gini, bunga A kecil diserbuki bunga A besar. Nah, bunga A besar diserbuki dengan bunga A kecil. Jadi, A besar, ini A besar, ini A kecil. Jadi, dia kayak saling menyilangkan, menyilang ulang. Jadi gini, di satu bunga kita sebenarnya udah pernah menjelaskan ya. Ada bunga yang sempurna, di mana bunga yang sempurna itu jenis kelamin jantan sama betina ada pada satu bunga. Sedangkan yang tidak sempurna ada disebutnya bunga banci ya atau bunga sempurna. Kalau misalkan tidak sempurna bunga itu adalah jantan aja, bunga yang satunya lagi adalah yang betina aja. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan dalam satu bunga disilangkan bisa. Kalau misalkan sama dengan lain jenis bunga disilangkan bisa. Jadi pertukaran kelamin nanti akan menghasilkan anakan, oh ini apakah jantan atau betina gitu. Jadi A kecil disilangkan jadi persilangan atau penukaran jenis kelamin kayak tadi. Oke,
Untuk yang Mendel sebenarnya sampai situ dulu. Nah, akan ada penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan ini jadi nggak sama kalau misalkan tadi monohibrid selalu kalau monohibrid itu perbandingan fenotip F2-nya adalah 3:1. Kalau misalkan merah 3, putih 1, kayak gitu. Di hibridnya juga sama 9:3:3:1 itu yang kayak selalu selalu kayak gitu. Kemudian yang tadi tes cross back cross ada yang 1:1, 50:50, jadi tergantung dari apa yang diteskannya ya. Nah, sekarang masuk ke penyimpangan hukum Mendel. Penyimpangan hukum Mendel di sini ada 5, ada komplementer, ada atavisme, ada kriptomeri, epistasi, sama polimeri. Nah, jadi nanti rasionya nggak akan sama kayak monohibrid ataupun dihibrid yang sebelumnya kita bahas di hukum 1 sama 2 Mendel. Tapi ada penyimpangan, namanya juga penyimpangan kan, berarti ada yang beda. Nah, kenapa bisa terjadi? Akan dibahas. Nah, gen resesi perangkap atau komplementer. Di sini gen C itu, oke, kita jangan dulu lihat contoh ya. Kita baca dulu penjelasannya. Gen C itu bekerja menumbuhkan zat bahan mentah pigmen dan alelnya C kecil itu sebaliknya. Jadi gen C besar bekerja menumbuhkan zat bahan mentah pigmen dan alelnya C kecil itu sebaliknya. Berarti dia yang eh bukan menolak. Jadi dia kayak menahan biar pigmennya nggak keluar gitu ya. Kedua, gen P besar bekerja menumbuhkan enzim untuk mengubah bahan mentah pigmen menjadi antosianin yang berwarna ungu dan alel P kecil itu sebaliknya. Kemudian, warna pada bunga muncul akibat adanya pigmen dan enzim pengaktifan pigmen. Kayak gini, C besar bisa ada kalau nggak ada C kecil. Jika misalkan C besar sama C besar, bahan mentah pigmennya akan muncul. Tapi kalau misalkan C kecil ya nggak akan dong, gitu ya. Tapi kalau misalkan C besar, C kecil akan muncul juga karena C besarnya ada. Terus enzim yang bisa memunculkan warna itu yang si P besar. Kalau P besar sama P besar, enzimnya aktif. P besar, P kecil, enzimnya juga aktif. P kecil, enzimnya nggak aktif, maka nggak akan ada warna. Gitu ya. Nah, jika tidak ada bahan pigmen, aktivitas enzim tidak tampak. Jika tidak ada enzim pengaktifan pigmen, pigmen warna tidak akan teraktifkan. Maaf ya. Tadi minum dulu sebentar. Aduh. Oke, kita lihat langsung ke contoh. Ini untuk yang realisasi perangkap ya, atau disebutnya komplementer. Komplement ya. Persilangan antara bunga Lathyrus adoratus warna putih, yaitu C besar sama P kecil warna putih ya. Si Lathyrus adoratus ini dengan warna putih C kecil, P besar. Ih, kenapa dua-duanya warna putih? Tadi kan udah disebutkan. Kalau C besar itu dia akan menghasilkan bahan mentah pigmen. Kalau P besar itu dia akan menghasilkan enzim yang akan mengaktifkan pigmen tersebut. Contohnya antosianin yang berwarna ungu. Jadi kalau misalkan antara keduanya itu nggak ada yang dominan dua-duanya, maka warna yang keluarnya adalah warna putih. Oke, sampai situ ya dapat ya. Lihat parental 1. C besar, C besar, C besar, C besar, P kecil disilangkan dengan C kecil, P besar. Genotifnya apa? C besar sama P kecil. Yang ini C kecil sama P besar. Dapat ya? Nah, kalau kalau F1-nya apa dong? Udah C besar, C kecil, P kecil, P besar. Jadi 100% warna bunga ungu. Loh, kok jadi warna ungu? Kan tadi putih sama putih. Nah, udah dijelasin kalau C itu bahan mentah pigmen, kalau P itu adalah enzim yang akan mengaktifkan pigmen tersebut. Jadi terlahirlah warna bunga ungu karena si antosianinnya aktif. Antara bahan pigmennya dominan sama enzim yang mengaktifkan pigmen tersebut dominan. Dapat ya sampai sini ya?
Nah, sekarang persilangan sama di hibrid atau dengan dua sifat beda, tapi karena ini komplementer jadi akan ada, bedanya antara, alel C besar sama alel P besar. Kalau dua-duanya ada berarti anakannya akan berwarna, tapi kalau misalkan salah satunya nggak ada, maka warnanya akan tetap putih. Salah satunya nggak dominan, apalagi kalau dua-duanya resesif, itu bakal warna putih. Kita lihat C besar, P besar, C besar, P besar, C besar, P kecil, C besar, P kecil, C kecil, P besar, C kecil, P besar, C kecil, P kecil, C kecil, P kecil. Kita silangkan. Oh, ternyata yang ininya ungu semua, karena ada C besar sama P besar. Betul? Oke. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 warna ungu. Kalau yang putihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti perbandingan untuk kasus penyimpangan hukum Mendel yang komplementer adalah 9:7. 9-nya warna ungu, 7-nya warna putih. Karena apa? Karena nanti sebenarnya kalau misalkan kalian menemukan soal itu akan dijelaskan dulu. Misalkan gen C ini adalah bahan mentah pigmen. Oh, kalau misalkan udah ada kayak gitu, kalian harus langsung connect ke, oh ini komplementer. Jadi sebenarnya nggak usah dikerjain, maksudnya nggak usah dijabarin gitu. Oh, kalau misalkan, oh saya ingat kalau yang ada pigmen dan sebagainya, sebagainya, oh itu biasanya komplementer. Berarti perbandingannya adalah 9:7. Jadi kalau misalkan kita udah ngerti konsepnya, kemudian kita tahu rasionya, itu tuh nggak usah kayak bingung, "Ih, ini perbandingannya berapa ya? Ini jadi warnanya apa ya?" Nggak usah kayak gitu sebenarnya kalau misalkan kita udah paham. Oke, karena atavisme. Jadi kita dua dulu ya penyimpangan hukum Mendelnya. Atavisme. Atavisme adalah munculnya suatu sifat sebagai akibat dari beberapa gen yang menyebabkan munculnya suatu sifat yang berbeda dengan karakter induknya. Contohnya sifat genetis pada jengger ayam. Oke, pada jengger ayam. Misalkan kayak gini. Nih, jengger ayam yang kayak gini namanya single. Kayak kalau misalkan ini di ayam jantan ya. Kemudian ini yang walnut. Ini kayak di ayam betina. Nanti akan menghasilkan eh jengger dengan bentuk pi, kemudian bentuk rose. Ngerti nggak sampai sini kira-kira? Oke. Nanti saya kasih ini ya, kasih soal untuk atavisme. Saya atavisme juga sering muncul di soal. Nih, kalau yang ini nih, dia kita tulis genotipnya apa? R-nya yang besar. Mau mau dia homozigot atau heterozigot yang penting R-nya besar. Kalau misalkan R-nya besar berarti dia si bentuk jenggernya adalah rose. N-nya yang besar. Kalau yang P itu kayak kacang ya. P berarti P-nya yang besar. P-nya yang dominan. Oh, berarti ini P. Kalau walnut itu ada yang dominan dua-duanya, R besar sama P besar. Berarti dia walnut atau sumpel di sini bahasa Indonesianya ya, bentuk sumpel katanya. Kalau misalkan single, dia yang resesif semuanya. R kecil, P kecil, P kecil. Dia single atau belah. Nah, perbandingan fenotip walnut, rose, P bilah itu adalah 9:3:3:1. Nanti saya kasih soalnya ya. Sampai sini dulu untuk penyimpangan hukum Mendel 2. Jadi kita harus mencernanya dengan baik. Jadi gini, dari mulai eh apa sih tadi tuh si Bapak genetika, si Gregor Johann Mendel kita harus tahu hukum Mendel. Terus alasan kenapa menggunakan visum sativum dengan beberapa sifat mencoloknya kita harus tahu. Kemudian hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, tes cross, back cross sama resiprok kita harus tahu sama sekarang 2 dari 5 atau 6 ya tadi teh penyimpangan semua hukum Mendel. Jadi kita udah punya komplementer yang 9:7 sama yang sekarang atavisme 9:3:1. Loh kok sama Teh? Misalkan 9:3:1 sama kayak di hibrid di hukum Mendel 2. Tapi kan ininya beda, si fenotipnya beda. Nanti akan menghasilkan gender yang berbeda. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar di YouTube ini atau di
WhatsApp grup, tapi jangan lupa kalian harus, eee, absen e-learning. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Semoga banyak pertanyaan yang muncul karena kita akan belajar bersama-sama. Billahi fisabilil haq akhirul kalam. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.